Tes tes. Oke, teman-teman semua, saya Mahendra Wiranata. Di sini saya akan melanjutkan game programming saya UTS-nya. Sebenarnya saya sudah merekam untuk bagian yang membuat gameplaynya, dan kebetulan memang sudah selesai, jadi kita lihat aja dulu scene, habis itu kita ke gameplay. Oke, ini akan agak berisik, jadi ya kita coba aja dulu. Dan ini juga sudah saya sempat build nih gamenya. Oke, itu adalah gameplaynya. Dan di sini kita juga bisa milih kapal. Yep. Dan setiap kapal memiliki beda stat. Dan ini saya buatnya memakai fitur scriptable object. Jadinya saya cuma perlu membuat kapal itu dari scriptable object yang di sini. Misalnya ini adalah scriptable object yang telah saya buat untuk kapalnya. Ini scriptable objeknya cuma menampung nama kapal, mark HP-nya, movement speed, attack rate, dan sprite-nya. Ya, itu saja untuk membuat kapalnya, lalu direferensikan di script kapal yang ini. Dan di sini kita lihat ada movement maximum HP, movement speed, dan attack rate. Dan hampir sama seperti yang di sini. Jadi saya perlu variabelnya di sini, lalu saya referensikan ke sini gitu. Dan sprite renderernya ada di sini, di grafik sini. Jadi saya get komponen dulu ke script yang ini, baru saya referensikan sprite dari scriptable object-nya itu ke sprite renderer yang ini. Kalau kita lihat script-nya itu, kita bisa lihat ya seperti ini. Ini plane ini adalah scriptable object-nya. Nah, kita bisa di sini di void await-nya saya apa namanya? Saya referensikan make HP sama dengan plane.make HP. Jadi dia bakal ngambil make HP dari scriptable object-nya. Oke, lalu untuk tadi kita bisa lihat bahwa saya pindah scene dengan menggunakan kapal di sini. Di plane select ini, jika kita play, kita pakai ini, yang speed-nya cepat. Nah, oke, dia bakal respon si Andromeda ini. Ini caranya cukup mudah, gampang-gampang susah. Karena di sini kalau kita klik ini, saya klik ini, dia bakal nambah indeks dari sebuah variabel yang saya taruh di game manager. Kalau nggak salah ini ya, global variable handler. Dan di print selection manager, jadinya tuh ketika ini ditekan, dia bakal ke void add plane index ini. Lalu gini, kalau dia tekan ini, dia bakal subtract plane index. Lalu kalau dia menekan play, dia bakal ke void play game ini, di mana global variable handler dot plane selection sama dengan i. I itu adalah variabel indeks dari ini yang telah kita klik tadi itu. Terus ini global variable handler itu adalah salah satu script yang saya gunakan hanya untuk menampung sebuah variabel statik. Kalau nggak salah statik ya. Nah, ini dia. Yap, statik. Statik itu nggak hancur kalau di load, kalau nggak salah seperti itu kayaknya konsepnya. Saya juga kurang paham. Saya cuma dapat di Stack Overflow.
lalu global variable handler plan selection sama dengan scene manager scene gameplay. Di gameplay ini kita variabel ini masih bisa kita akses. Habis itu kita coba ke scene, habis itu ke gameplay. Sini di game manager-nya. Kita bisa lihat di level manager ini, kita buka script level manager-nya. Memang kita nggak perlu buka Visual Studio sih, tapi saya pause dulu supaya lebih cepat untuk buka Visual Studio-nya. Oke, kita lanjutkan karena Visual Studio-nya sudah kebuka. Di sini, di level manager ini ada plane yang tadi kita bisa lihat di levelnya. Di game manager, script level manager ini ada plane. Ini dia, plane ini. Terus di plane script, kita bisa lihat lebih gede di plane script. Nih, plane sama dengan player manager.planes. Habis itu kita indeks dari array dari level yang ini. Saya pakai variabel dari global variable handler.plane selection yang dikirim tadi oleh tombol play yang di scene sebelumnya. Begitu cara saya untuk membuat pemilihan pesawatnya. Oke, itu aja penjelasan saya untuk game atau progres yang telah saya buat. Terus sekarang saya ingin menambahkan sesuatu, yaitu saya akan coba membuat bossnya. Namun karena saya takut error, jadinya saya buat scene baru saja. Scene. Script. Ini adalah scriptable objeknya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nonton di sini, kalau ini nggak ada, ya karena ini scriptable object. Oke, kita buat script. Script scene. Kita cari boss. Nanti saya akan ubah bosnya menjadi menjadi prefab supaya bisa ditarik ke gameplay ini. Karena aneh banget, cuma menjelasin gara-gara bos doang. Oke, kita ke sini, kita fokus ke main kameranya, lalu kita tambahkan sprite yang telah saya buat menggunakan Figma. Sprite-nya nggak terlalu bagus juga, yang penting kelihatan kayak sprite. Kita taruh di sprite di enemy. Oke, ini udah kelihatan. Intinya udah mantap, lalu kita tambahkan turretnya. Sebenarnya saya terinspirasi dari game-game kayak Metal Slug gitu. Ada boss yang lebay-lebay itu. Saya pengen buat sesuatu yang kayak gitu. Jadinya kita buat empty parent-nya. Lalu kita reset. Lalu kita taruh ini, habis kita reset lagi. Habis itu kita scale terlalu gede. Enggak sih. Nanti cuma kelihatan segini doang. Ini kita supaya enggak ini, kita
Uh, Oke, segini udah pas, lalu kita tambahkan turret-nya. Ini skill 3 kali juga. Taruh di sini. Terus di sini entah apa yang harus saya lakukan di sini. Oke, jadi pertama-tama kita tambahkan topiknya adalah collider. Add komponen yaitu circle collider. Ini susahnya ke yang 2D karena ini entah kenapa gizmosnya itu menurut saya aneh banget gitu. Kadang nggak terlihat gitu. Ini kurang 0,16 berarti 17 ya pas 18. Nah, pas sekitar segitu. Lalu saya pengen buat script. Ini gimana cara mengubah anchor point-nya? Jadinya saya lagi nyari gimana caranya ngatur pivotnya ini. Check the pivot in the import setting. Oh, ini dia. Ya, jadinya berarti saya harus ulangi dulu untuk buat turretnya. King apa supaya ini? Mungkin bisa ya. Kira. Custom. Bagaimana cara lihatnya? Oh, ini. Nah, ini. Oke. Ini susahnya buka Unity. Scroll. Oh ya, ini udah pas, habis itu gimana cara ininya? Kita close aja. Oke. Ini udah save aja. Ntar ini dia jadi hilang. Ini kayaknya ada error dikit.
Oke, habis itu 0,17. Oh, salah. 0,3. Oke, ini semoga nggak error, kita coba rotation. Ya nggak apa, nggak selalu aneh. Terus kita create empty. Hmm? Nah, ada ya nah. Perasaan bener balik. Oke, bisa saya cuma pengen buat script look at untuk ini ya. Saya pernah buat untuk look at-nya, tapi saya lupa gimana caranya. Unity project. Jadi saya coba dulu lihat script. Coba di ini. Ini saya coba lihat yang ini dulu. Oh, ini dia. Oke, saya akan coba buat ini. Jadi add component new script. Lalu add player. Oke, jadi cuma vector 3. Oh, gitu. Nah, kita terus dulu ini semoga bisa ya, karena ini game 3D yang saya buat dulu. Jadinya saya kurang tahu apakah ini juga working di 2D. Jadi kita buat void is target. Terus saya buat yang itu kayak transform target. Oke, terus targetnya udah ada. Terus vector 3 direction dengan target position kurang itu ya, position dot normalize. Ini makanya supaya angkanya gimana gitu. Saya lupa untuk apa normalize ini. Nanti saya googling lagi, tapi saya coba supaya
working aja dulu. Quaternion dot look rotation sama dengan quaternion dot look rotation dot look rotation vector 3 new vector 3 mbak sekali dulu. Ya udah copy aja dari sini supaya lebih cepat. Oke, terus nah ini salah. Oh, quotation. Nah, transform dot rotation sama dengan, nah ini kayaknya vektor, ini saya bingungnya nih, ubah vektor 2 ke vektor 3 ini, saya bingung, X itu ke samping, Y itu ke atas ya gitu kalau nggak salah. Jadi kita cuma nyari Z-nya aja kan, jadi ini boleh dinolin aja berarti. Oke. Quaternion dot slurp ini kayaknya gunanya itu untuk gini, apa namanya? Slurp itu gunanya untuk smooth ngesmoothin apa angka gitu. Jadi dari satu ke kan ada rotate-nya dari 1 ke 5 gitu. Jadi dia bakal ngesmoothin pergerakan tersebut. Nah, saya dulu pakai karakter controller itu, kalau controller move-nya itu gini, saya pakai 5 langsung jalannya gitu, dia ini bakalan gini. Karena bakal snappy. Oke, jadi semoga aja bisa. Itu restart it. Confirm target ini di public. Jadi ini kalau pakai apa namanya? Pakai prefab, jadi ini lebih sulit jadinya. Harus di get komponen di sini. Jadi saya buat targetnya dulu. Oke, untuk targetnya saya buat create di object atau nggak tahu. Right, sprite. Pakai ini aja dulu. Sebentar. Oke, terus di sini, oh ini berarti ada error gitu. Ya, ini udah public loh. Apakah nggak ke save? Public bikin object. Nah, ini baru kelihatan. Entah kenapa ada apa dengan Unity, saya juga kurang tahu. Oke, ini udah jadinya kita sini apakah akan work? Kalau nggak work ya sudah, kalau work ya bagus gitu. Nah, dia nggak work. Maximize on play.
Eh, no, mungkin saya salah. Jadi coba. Malah ngilang dia. Ini dia work, tapi saya cuma salah di variabelnya doang. Berarti ini Y, berarti ini kita nggak perlu ini, nanti kita andolin ini, nanti kita juga andolin yang ini. Semoga aja ini bisa. Jadi itu tadi udah work, cuma tadi emang gerak gitu ya. Nah, hilang lagi. Nah, ini sekarang sama sekali nggak ada. Coba tadi pergi. Nah, bentar nih ya. Memang, berarti salah variabel juga gitu loh. Ini juga salah variabelnya. Direction dot x. Ini udah mau, hampir mau, jadi jadinya mungkin ini kita kasih 0. Apakah dia mau? Nah, error lagi. Loop rotation swing factor is 0. Nah, dia langsung ke sana. Dia juga salah. Coba saya rotate ini. Oh, tadi itu Z loh. Nah, ini Z. Direction Z. Mau nggak? Nah, ini sama sekali nggak gerak loh. Udah. Coba kan. Dan habis itu ini coba saya gini dulu. Nah, ini emang.
Kayak emang ini nggak work di 3D. 2D kayaknya. Kan ini harusnya rotate-nya itu kan gini ya. Berarti kan z-axis nih berarti. Kita pakai vektor itu kalau emang nggak mau saya akan kiri saja. Vektor to direction. Oke, lagi sedikit saja. Apakah ini mau? Kok dia malah nyamping gitu? Nah, saya sudah eliminasi yang Z berarti tinggal di sini aja. Kok ini gagal berarti emang nggak mau. Atau saya aja yang kurang ngerti. Mungkin saya akan cari lookup untuk 2D. Atau mungkin ada transform.lookup gitu, saya kurang tahu juga. Nah, nih. Nah, dia malah. Nah, saya kurang paham. Jadi kan itu nggak salah ya. Ada nggak? Oh, ada. Coba, coba. Ternyata ada. Oh, saya baru tahu nih ada tanda gini. Ini error ya udah sih. Oh, masalahnya itu. Oh, gitu ya. Bisa transform dot dot dot. Nggak bisa. Oh, ini saya kurang tahu di mana salahnya. Jadi ya, ada coding ya. Transform dot lookup. Jadi saya mungkin akan coba besok lagi. Mungkin ini coba.
Saya kurang tahu di mana salahnya ini. Oke, sekian dulu. Mungkin saya nggak akan gerakkan untuk turretnya karena saya nggak bisa. Oke, saya akan lanjutkan besok. Terima kasih telah menonton. Kita stop record.